Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Kusai wau nek jawabe alon dungane mesti elek. Tapi kadung jawabe anter didongakaken oleh Pak Kusai muga-muga rumah tanggane sakinah. Kang dereng angsal jodoh muga-muga angsal jodoh, kang pun gadah jodoh muga-muga aja tambah Pak sekaken nggih. Muga-muga jodhone langgeng ngoten nggih. Malih sunate salam niku ganjil. Niki wau ping kalih jawabane rada edeng berarti kira-kira rada ngantuk nggih. Semangat Pak nggih, Bu nggih. Salahe kula dideleh teng akhir niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa arsyadana bi nuri ma'rifatihi ila sabilil hidayah wa waffaqana bittiba'i sunnah wa mulazamatil jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatah wa walahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratal qurama al-a'izza, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan. Segenap panitia, wabil khusus Bapak Kusai selaku sesepuh dan panitia ngriki yang saya hormati, bapak-bapak para pengurus Ikawangi ADK, terus pengajian Al-Hikmah yang semuanya saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas hidayah dan ma'unah Allah, atas bimbingan dan pertolongan Allah, malam ini kita bisa berkumpul di taman surganya Allah. Amin. Dados kula jenengan saged kumpul teng mriki niki Bu, Pak, semata-mata karena bimbingan dan pertolongane Gusti Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki, tidak akan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini.
enten tangga ngriki daleme celak, griyane pedhek. Tapi kalih Gusti Allah bokonge dindoni wudun. Kira-kira saged dugi ngriki mboten, Pak? Dan mboten nggih? Berarti mboten angsal pitulunge Gusti Allah. Kita alhamdulillah kula lungguh teng kursi empuk ngeten niki. Niki ya krana angsal idine Gusti kula sehat. Lamun kula wudunen ya mboten saged kula lungguh teng empuk-empuk ngeten niki nggih. Dadi kula jenengan hadir kumpul teng mriki semata-mata atas bimbingan lan pitulunge Gusti. Mulane patut disyukuri alhamdulillah. Sholawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, kula badhe tanglet supaya omongan kula nyambung kalih jenengan. Niki yang hadir di sini semuanya orang Bali nopo campur Jawa? Campur Jawa. Jawane Jawi Kulon nopo Banyuwangi Using? Campur nggih? Napa beda sih Madura? Beda. Oh, cocok. Sip. Artine ngeten Pak, Bu, Kang, Dik, Mbah. Lamun kula ngomong dengan bahasa apapun jenengan paham nggih? Cerdas tiyang rene. Kadung kula ngomong bahasa Arab paham nggih, Pak? Hebat. Nggih, kadung damel bahasa Inggris. Kula hang bingung nggih. Nggih. Pun niki mulane rada dalu dadi santai mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, kumpul-kumpul kita malam ini mari kita niati ngaji. Nggih? Kita niati kumpul kula jenengan teng mriki niki monggo diniati ngaos. Nggih, ngaos. Jadi kumpul kita di sini diniati ngaji. Jadi lek kula ngomong bahasa Indonesia jawab ya Indonesia ngoten nggih. Mosok enten bahasa Indonesia ngaos. Nah, kenapa kok diniati ngaji? Banyak hikmah dan fadilah. Jangan sampai kita hadir di sini mong niat kumpul-kumpul tok tanpa niat ngaji lan silaturahmi aja rahim. Nggih, silaturahmi aja silaturahim Bu, Pak. Kula kuwatir kadung sampean ngomong silaturahim, hang ngriki silaturahim, ngriko kuwatir silaturahman. Nggih. Silaturahim, silaturahman. Malaikate bingung, nggih. Silaturahmi. Jangan sampai niat selain itu. Kenapa kok harus demikian? Kadung kula jenengan niat ngaos, Pak. Niat ngaji. Perkumpulan kita ini termasuk taman surwargane Gusti. Taman surganya Allah. Tempat ini menjadi taman surganya Allah di dunia. Maka orang-orang yang duduk berkumpul di sini adalah ahli insya Allah. Mulane ketinggal ahli swarga niku rupane wajah niku ketinggal. Nggih. Mencorong ngoten nggih. Enten damare masalah Ibu nggih. Nggih, mencorong, semringah, cerah ceria, bahagia nggih. Ngoten nggih. Beda kadang hang mboten ahli swarga rada burek-burek ngoten nggih. Niki. Di samping itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita niati ngaji, kita niati silaturahmi.
Tidak cuma ini jadi taman surganya Allah, tapi adalah menjadi tempat yang paling baik di muka bumi. Berarti nek kula jenengan yang kumpul di tempat ini malam ini atau saat ini menjadi orang-orang terbaik yang ada di muka bumi karena kumpul di tempat yang baik. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Makanya dalam perkumpulan apapun niyatono niat ngaos lan niat silaturahmi supaya balasan Allah tercurah limpah untuk kita. Kita menjadi orang-orang ahli swarga. Kula riyen nate dingendikani kali guru kula, "Pik, nek umpama pas awakmu ngaji, kok nok nggonmu ngaji ku ana wong mojok nek pojokan terus basa Jawa kuno, ta cara tiyang using ya ndepis nyang pojokan. Temungkul kiambekan, nggih, meneng mawon rada tekluk-teklukan ngoten niku. Gening napa? Ndak usah diganggu, nggak usah dibangunkan. Nggih. Kenapa? Niku terkena tiupan atau hembusan angin surga. Nggih? Ngoten nggih? Dadi pas kumpul ngaos ngeten niki, enten tiyang mojok teng pojokan kiambek. Temungkul niku ndingkluk menundukkan wajah. Nggih, napa malih keluar suara. Wah, niku berarti asobahu rihul jannah, sedang terkena tiupan angin swarga. Gening napa kersanipun saat itu dia sedang masuk ke dalam surga. Ya tapi muga-muga aja bablas ngoten mawon ya. Pun sakniki ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati. Halal bihalal niku lazim diadakan setiap tahun. Khususnya di Indonesia. Khusus di Jawa. Loh, teng Bali kok enten Gus sakniki krana tiyang Jawa sakniki teng mriki. Asale mboten enten teng Bali halal bihalal. Keranten kathah tiyang Jawi, kathah tiyang Banyuwangi manggen teng mriki, akhirnya di sini ada acara halal. Sebelumnya ndak ada. Nyuwun sewu, riyen Pak Kusai teng mriki kiambekan, napa enten halal bihalal? Mboten enten, ajeng kiambekan halal bihalal. Mboten saged. Karena sudah banyak eksodus dari Jawa, akhirnya ada acara halal bihalal. Nah, halal bihalal itu murni asli produk Indonesia. Nggih. Teng Arab mboten enten. Mulane terus kanca-kanca sebelah halal bihalal ngeten niki termasuk hukumnya napa? Bid'ah. Nggih. Bid'ah. Bid'ah niku kadung sekedhik, kadung kathah nami bid B. Kan bid'ah. Terus bid B, bid C, bid D terus sampai bid Z. Rubet. Nah, pertanyaannya begini, apa ada dalil atau dasar yang menjadi referensi kegiatan atau acara halal bihalal? Nyuwun sewu, nek jenengan tanget dalil Pak Bu, mboten enten dalil halal bihalal. Nggih, ndak ada dalil. Tapi kalau dicari-cari terus digaduk-gadukno niku enten memang hadis. Nggih. Tapi itu hadis sifatnya umum, bukan khusus untuk acara halal bihalal. Napa hadise Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkana alaihi mazlamatul li akhihi falyastahilla minhu." Kalau ada orang pernah punya kesalahan, pernah berbuat salah kepada orang lain, maka dia harus istihlal. Nggih. Falyastahilla minhu. Niki nek cara kanca-kanca pondokan, falyastahilla niku madine istahalla. Istahalla niku maknane njaluk halal. Karena lafat
bahasa Arab niku biasane Pak Bu kadung tengajeng niku enten is niku biasanya maknane njaluk. Nggih, maknanya minta. Is contoh istighfar, njaluk napa? Njaluk sepuro, minta ampun. Istighfar, minta ampun. Istisqa, salat istisqa, enten is nggih, minta hujan. Istighotsah, is minta pertolongan. Pokok is niku njaluk maknane. Mulane bapak-bapak hang gadah estri ramine istiqomah, hati-hati sampean Pak ya. Istiqomah nggih diambil dari kata koma. Koma niku maknane apa? Ngadeg. Koma niku maknane ngadeg. Istiqomah berarti njaluk. Hati-hati Pak nggih. Nggih. Nggih, kudu siap nggih. Siap napa? Siap ngadeg. Pokok is niku maknane napa? Njaluk. Istihalla, istihlal njaluk halal. Niku hadis, tapi mboten dadi dasar atau referensinya halal bihalal. Tapi senajan tidak ada referensi karena halal bihalal itu baik, maka sesuatu yang baik ndak usah cari dalil. Ngoten Pak nggih? Nggih Bu nggih? Kita ini kalau mau berbuat baik ndak usah nunggu ada dalil. Buat yang saat niki Pak Bu, kedik-kedik dalil, sedikit-sedikit dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Lah kalau semua itu harus pakai dalil Pak, kita mau berbuat baik itu harus nunggu kumpul-kumpul selamatan. Kang, kok kumpul-kumpul selamatan? Oh iya, ono dalile ta? Aduh, iki dalile hing weruh iso nekel endi kae. Urung selamatan Pak. Nggih. Iya ya. Sampean mantun salat salaman, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman. Tangannya pun nyelolor, hang sampingnya kan, besek-besek, Mas, ndak boleh. Loh kenapa? Kan salaman baik. Oh, ndak ada dalil, ndak ada dalil salaman setelah sholat mateng. Kalau setiap kebaikan itu harus nunggu dalil, tidak akan ada orang yang mau berbuat ngoten. Paham nggih? Saya pernah ditanya saat kula ngaji teng daerah Soka Tohpati. Setelah ngaji ada yang tanya, Gus, nyun sewu, aja nyeluk kula napa Romo nggih, aja nyeluk kiai. Napa malih Romo. Romo niku kadung pun sepuh, nggih. Kadung pun nyekel teken niku Romo, Pak, nggih. Ngoten nggih? Nggih, mulane kan tiyang sepuh diceluk Romo niku krana pun mboten kiat melayu. Mulane ten lagune nggih. Romo Romo Romo. Nggih ana maling krana napa? Mene siap-siap mboten saged ngubur masalah. Emang meneng tok ngeten niki. Romo ana maling mung kabar-kabar. Kula tasik enom napa sepuh, Bu? Bu. Kula tasik enom napa sepuh? Napa pun sepuh? Sepuh nggih. Berarti hang ngomong sepuh mboten demen teng kula, Mbak. Nggih. Hang ngomong nem-nem niku berarti demen teng kula, nggih. Lah, celuken Gus mawon eca, utawa celuken Kang mboten ana Kang Ropik, utawa Dik Ropik, mboten apa-apa, nggih. Nah, ini jamaah tanya. Gus tanya, ya apa ada dalil spesifik yang membahas dan menjelaskan tentang salaman setelah sholat? Begitu kula ditangleti, kula mung balis tanglet. Pak, saya tanya, jabat tangan, salaman itu baik apa jelek? Baik. Salaman itu baik apa jelek? Baik. Kalau Bapak ngerti ini baik, apa masih nunggu dalil, Pak? Kalau Bapak ngerti salaman itu baik, terus Bapak diajak salaman tidak mau, berarti Bapak tidak mau diajak. Paham nggih?
Mulane salaman setelah sholat, salaman mawon pun. Enten hangep, ndak ada dalil. Moro-moro perkesen wong tangane nggih. Kersane purun salaman. Amit kanca-kanca ikawangi nggih. Nggih. Kanca-kanca ikawangi niki biasanya kan nyun sewu nggih. Tiyang Banyuwangi niku kan kuwatah. Nggih. Is ngoten mawon pokok kumpul sae untuk sesuatu yang baik, ndak usah nunggu dalil. Nggih. Pokok untuk yang baik baik. Nah, halal bihalal itu sesuatu yang baik. Jadi ndak usah nunggu dalil. Kula wani ngomong saya, Pak, Bu. Saya berani ngomong baik, acara halal bihalal itu baik karena apa? Di sini nggak ada yang jelek. Nggih kan? Dari awal tadi selawatan. Selawatan itu baik apa jelek? Baik. Saya datang tadi disambut dengan penuh, wes luar biasa. Sambutan itu, nyambut tamu, itu baik apa jelek? Baik. Setelah disambut saya dilebokaken teng pawon niku wae. Nggih. Kula nembe niki ngaos langsung melebet pawon niku nembe niki. Nggih. Kok mboten ngerti panitia. Kula wae jeng mlampah niku pun nedha ya. Dadi kadung ditambahi malih, Bek. Mboten saged ngaos kula. Mulane kula njaluk kopi wae ngantuk nggih. Niku. Baik. Nyampe di sini saya ketemu orang-orang yang belum pernah saya kenal. Salaman, kenalan, berarti silatur? Baik apa jelek? Baik. Pokok semua baik. Duduk disuguhi jajan. Jajan niku baik napa jelek? Baik. Nggih. Pokoknya baik semua, ndak usah nunggu dalil. Ini Pak. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, hadis yang disampaikan Rasul, siapapun yang pernah berbuat salah kepada orang lain maka wajib untuk minta halal atau minta maaf. Nah, yang harus kita fahami bahwa halal bihalal itu Pak Bu punya isyarah. Isyarah niku pengertian. Pengertian apa? Bahwa orang itu kalau pengen hidupnya tentrem, hidupnya bahagia, dunya tentrem bahagia, akhirat nggih seneng bahagia, syaratnya dua Pak Bu, nggih? Dua. Apa? Yang pertama, baik hubungannya dengan Allah, yang kedua baik hubungannya dengan sesama makhluknya Gusti, sesama makhluknya Allah. Pertama, baik hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, baik hubungan kita dengan sesama makhluknya Gusti Allah. Insya Allah hidup kita akan tentrem, aman, bahagia. Lane nek kula damel ungkapan yang gampang jenengan ingat Pak Bu, ini konsep hidup bahagia, selamat, aman dunia akhirat. Itu konsepnya sederhana. Nggih, napa? STM niku mon konsepe. STMJ 4 huruf. S sembayang, T napa? Turau tidur, M madang makan, J jalan-jalan. Nggih, niku pun STM sembayang, kalau orang Islam sholat, kalau non Islam sembayang. M makan, mangan, madang. T turu istirahat, J jalan-jalan. Maksudnya apa? Yang S niki hablum minallah Pak Bu, hubungan baik dengan Allah. MT madang kali turu niki berbuat baik kepada diri sendiri. Ndak boleh Pak Bu kita zalim sama diri sendiri, ndak boleh.
Elom dikuati mboten mangan-mangan, itu namanya menyiksa diri sendiri, haram, dosa. Nggih. Mulane kula wau disuguhi kula pangan mawon pun. Niat kula napa? Nyenengaken hang nyuguhi. Nggih. Nggih kan? Saya tadi disuguhi suruh makan, saya makan. Disuguhi saya minum, disuguhi tak makan. Niat menyenangkan yang nyuguhi. Mulane sampeyan Pak Bu kadung silaturahmi teng griyane rencang derek kok disuguhi sampean tedo kadung niku panganan. Disuguhi kopi, diombe, niat napa? Nyenengaken tuan rumah. Sampean niat nyenengaken tuan rumah ganjaran. Nggih. Yang napa yang menyuguhi niku? Ya tuan rumah nggih, tuan rumah yang nyuguhi. Niku yo sedekah ganjaran jenengan memakan atau meminum suguhan niat nyenengaken tuan rumah niku nggih ibadah ganjaran. Lah sampean kadung silaturahmi teng griyane rencang disuguhi tedo mawon pun nggih. Disuguhi gedang goreng sepiring sikat. Disuguhi kerupuk sak gembreng sikat. Nggih. Nggih kadung perlu pamit dibeto sak gembrenge ngoten nggih. Niku tapi aja dintekaken Pak. Kadung dintekaken mboten niat nyenengaken tuan rumah. Napa? Elom mula nggih. Mula elom. Niki. Nah, wangsul malih. Jadi M dengan T niku untuk diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri. J jalan-jalan. Jalan-jalan tuh maksudnya hablun minan nas. Menjalin hubungan baik dengan makhluknya Gusti. Niku pun konsepnya cuma itu. Makanya halal bihalal ini diadakan itu kan biasanya setelah Ramadan. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih Pak nggih? Kenapa? Ramadan itu kita hablum minallah. Menjalin hubungan baik dengan Allah. Niku halal bihalal diadakan setelah Ramadan. Napa enten? Apa ada halal bihalal sebelum Ramadan? Ndak ada kan? Apa ada acara halal bihalal ngeten niki sebelum Syawal? Ndak ada kan? Ndak ada. Pasti setelah Ramadan. Kenapa? Isyarah. Sebab kita sudah melewati Ramadan. Yang saat Ramadan kita itu memaksimalkan ibadah, memaksimalkan hablun minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah. Niki. Nah, setelah Ramadan selesai buru terus tanggal 1 Syawal napa? Lebaran. Lebaran niku kan upahe Gusti Allah nggih. Ramadan sampeyan puasa Pak. Elom napa mboten? Puasa niku mesti elom tapi ganjarane ageng nggih. Dalu traweh kalih dosa rakaat. Teng mriki traweh pinten rakaat? Oh, traweh betul. Traweh niku kalih dosa rakaat nggih. Kersane kesel pun, tambah kesel, tambah keringetan, tambah kathah ganjarane. Traweh ibadah hablum minallah. Nah, setelah Ramadan selesai terus lebaran. Mulane teng Quran enten ayat napa? Fa idza farauta fan sob. Kadung pun mantun lebaran, mantun setelah puasa 1 bulan capek diberikan imbalan oleh Allah berupa seneng-seneng di bulan napa di awal Syawal lebaran bersenang-senang, banyak makanan, pakaian baru dan sebagainya. Setelah selesai 1 Syawal yo fansop malih wis nggih. Fa idza faragta, kalau sudah selesai bersenang-senang fansop ibadah lagi. Mulane enten puasa tanggal kalih Syawal dan seterusnya. Ini hablun minallah. Para bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, satu hal yang kulon jenengan harus yakini bahwa tidak ada kebaikan dan ibadah yang
kita lakukan kecuali pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Niki yang harus jenengan ingat. Tidak ada kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan kecuali akan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula tanglet Pak Bu. Ramadan puasa. Saat Ramadan, saat berpuasa, lapar haus napa mboten? Lapar napa mboten? Lapar Pak Elom. Tapi atine jenengan seneng napa sumpek? Seneng napa sumpek? Nah, itu bukti. Ibadah itu kalau dikerjakan pasti balasan Allah datang. Puasa senajan elom, senajan lapar, kuat medamel napa mboten? Kuat. Jenengan puasa Ramadan medamel kira-kira saged dingge wangsul lebaran napa mboten? Saged napa mboten? Cekap nggih wangsul napa mboten? Cekap. Padahal puasa niku cara akal tiang elom mboten kiat medamel. Lemes. Lah kalau sudah enggak kuat kerja, logikanya pendapatannya sedikit. Kalau mau pakai mudik enggak nyampe. Tapi faktanya kan mboten ngoten nggih. Dengan kita ibadah, Allah berikan berkah, Allah berikan jalan mudah, rizki kita dapat, mudik kita bisa. Ngoten nggih? Niki contoh sederhana. Makanya saya bilang kalau kita berbuat baik, tidak ada kebaikan atau ibadah yang kita kerjakan kecuali pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih. Sebaliknya Bapak Ibu, tidak ada kejelekan dan maksiat yang kalau kita kerjakan kecuali akan mendapatkan balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kejelekan atau perbuatan buruk dan maksiat yang kita kerjakan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan. Lana kula sering pesen teng kanca-kanca, Kang, Mbok, Mak, Pak, kalau pengen hidupnya berkah, kalau pengen hidupnya sakinah niku tenang, tentrem ayem. Istiqomahlah ibadah, istiqomahlah berbuat baik, insya Allah berkah. Jangan berbuat maksiat. Sebab kalau di samping kita ibadah tapi juga berbuat maksiat, bedu. Terus itu yang using bedu niku Pak Pok, nggih. Salat rajin, maksiat rajin. Pak Pok kadang nilai salatnya kalah. Nggih. Ibaratnya ngeten, ada orang, maaf, seneng minum ramuan, seneng minum jamu, tapi juga seneng minum racun. Jamu menyehatkan, racun bikin penyakit. Kira-kira yang kalah jamunya apa racunnya? Racunnya apa jamunya? Jamunya yang kalah, racunnya yang menang. Mati nggih. Kan ngoten nggih? Sama, ibadah rajin, maksiat rajin. Pak Pok bisa jadi ibadahnya kalah, maksiatnya yang menang, hidupnya jadi enggak berkah. Ada 3 maksiat Pak Bu, tolong kalau jenengan pengen hidup berkah tenang, 3 ini tolong jangan dilakukan, jauhi, tinggalkan. Insya Allah hidupnya tenang berkah. Nopo? Yang 3 ini, 1, main niku judi. Oke. 2, mabuk.
Nggih, mabuk. Main, mabuk. Nomor 3 kadung tiang jaler ya madon. Nek tiang lanang kalau kadung tiang jaler madon, nek tiang istri mosok manang ngono ya. Niki pun artinya napa? Jangan main, ojo mabuk, ojo selingkuh alias wis mboten barokah. Nggih. Kadung sampean mboten percados, Pak, Bu, sampean cacak, sampean tegaraken, nggih. Silahkan dicoba, ndak usah lama-lama, setahun mawon. Nggih. Sing pateng main, sing pateng mabuk, sing pateng ya niku lah nggih selingkuh. Insyaallah hidup jenengan morat marit. Nggih, karena memang pun dijelasaken. 3 ini penyakit yang besar dalam kehidupan manusia. Main, mboten enten ceritane tiyang sugih gara-gara mboten enten. Napa malih main online nika. Sekarang banyak, Pak. Kadang maaf, kumpul sak koncoan niku jejer kathah. Tapi sedaya nyepeng HP setunggal-setunggal. Ya Allah, terus tiyang griya, Pak. Tidak saling bertegur sapa. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ada yang main game, ada termasuk yang judi online niku. Judi online niku disingkat napa? Julen. Julen. Nggih. Lah kalau sudah kumpul banyak orang terus sibuk sendiri-sendiri, ya tidak saling bertegur sapa. Niku jenenge dekat napa? Dekat di mata, jauh di ngeten. Niku disapa mboten kira semawur. Terus Pak Kusai nyeling tenong-tenong. Erik ngoten. Facebook niki judi merusak, Pak. Kalau yang seneng judi suami, insya Allah istrinya ya enggak betah di rumah. Kalau yang seneng judi istri, suami enggak betah di rumah, enggak akan menemukan ketenangan. Setunggal. Yang kedua, mabuk niku subhanallah nggih. Orang kalau sudah kadung kecanduan. Kalau cuma sekedar napa? Ya sekedar iseng mungkin ngeluh ngombe sedikit tapi nggih, bukan sedikit. Ya. Insya Allah ya tidak terlalu parah. Tapi kalau sudah sedikit ya, niki parah, Pak. Ndak barokah. Ya. Terutama nyun sewu kanca-kanca nom-noman niki, nggih. Wis aja belajar. Ndak barokah. Makanya di Al-Qur'an itu pernah ada sahabat tanya sama Rasul, Kanjeng Nabi, hukume main kalih mabuk niku dos pundi? Angsal napa mboten? Kan enten sae, ada sisi baik, ada sisi buruk, ada sisi baik, ada sisi jelek. Akhirnya Gusti Allah ngajari teng Kanjeng Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jare Gusti Allah, kul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Begitu sahabat tanglet urusan judi dan mabuk, Kanjeng Nabi didudui Gusti Allah, omong Muhammad nang sahabat, mabuk lan judi memang ada sisi manfaatnya, ada sisi ruginya. Tapi jeleknya, dosanya, kerusakannya jauh lebih besar daripada sebaliknya. Lah nek kepengen uripe niku tentrem, ayem, berkah, setunggal aja napa? Main. Nomor kali yang ketiga gendaan. Nggih. Amit niki tiang sakniki Pak Bu. Kadang niku nyeleneh tidak sesuai logika, pun tidak masuk akal. Nggih.
terutama tiang jaler-jaler nih. Sampai ada ungkapan teng dangdutan nih kok, kalau lihat rumput tetangga kelihatan apa? Hijau, tapi kalau rumput rumah kelihatan garing. Nggih. Senengane napa? WA-WA-an, kirim status, nggih, mancing-mancing, mboten usah. Nggih, kula nate amit kula ada tiang kanca tiang Banyuwangi. Masyaallah. Kadung pun semrep bathuk klimis, Pak, Bu. Sampai mboten saged tilem. Mbayangaken. Kula nate ngilingaken, Kang, rikala wis tuwek, Kang. Apa sih? Lereno wis, Kang, lereno. Wis tuwek. Jawabe napa? Pik. Suwek ro blangkone, Pik. Selendang yo bedu-bedan jare. Maksude tuwek ro katone, Pik. Tandange magi kaya setan ya. Oh. Niku wong Banyuwangi. Dong Malang mboten bale nggih. Tidak ada urusan usulah tandang nggih. Masalah tandang kaya setan utawa kaya malaikat mboten enten urusan. Yang penting kan efeknya, dampaknya. Niki. Nggih, lah ini halal bihalal niki ini sebetulnya adalah mengajarkan kepada kita konsep hidup bahagia. Niku pertama hablum minallah. Monggo pateng salat, nggih. STMJ niku wau. Salat, ya sak kanca-kancane salat, wiridan, nggih. Napa malih maos Quran lan lintu-lintune. Aja sampai salat-salat tok mboten gelem wiridan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ilang. Aja, nggih. Ya aja wiridan tok tapi mboten purun salat. Istighosah pateng, Pak. Tahlilan kenceng, sembayang mong. Ya salah, ngoten nggih. Kan ngoten nggih? Ya salat sembayang sak rencang-rencange dilampahi. STM hablun minallah. Nomor kalih hablum minan nas. Kang sae teng sak padha-padha makhluke Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngeten. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, maka sayangilah makhluk Allah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayang oleh yang di langit. Artinya apa? Kita ini diajari oleh agama bahwa di samping hubungan baik dengan Allah, kita juga harus berhubungan baik dengan sesama makhluk Gusti. Makhluk Allah itu banyak, Pak. Menungso nggih makhluke Gusti Allah, hewan nggih makhluke Gusti Allah, wit-witan nggih makhluke Gusti Allah, watu-watuan nggih makhluke Gusti. Banyak makhluknya Allah. Kita ini diajarkan oleh agama supaya sayang kepada mereka. Kalau kita saling sayang, rahmat Allah datang. Kalau rahmat Allah datang, insya Allah kehidupan ini terasa nyaman, tenang, rukun, bahagia. Kados lebaran, Pak, Bu. Lebaran niku tanggal 1 Syawal sampai tanggal 7 bahkan telasi Syawal. Kira-kira umat Islam niku dalam keadaan senang nopo senep? Seneng nopo senep? Seneng nopo susah? Seneng. Lebaran, karena apa? Karena saat lebaran semua makhluk Allah terutama umat Islam itu dalam keadaan apa? Hatine saling sayang. Karena saling sayang maka kehidupan terasa nyaman. Kula kepanggih Pak Kusai, krana sami-sami senenge, ya coba nggih, karena sama-sama sayang. Niki, maka konsepnya adalah kalau kita pengen hidup bahagia,
sayangi sesama makhluk Allah Ta'ala, baik yang sama maupun yang sama maupun yang beda. Sayangi. Bagaimana cara menyayangi? Banyak cara, Pak. Cuma enten kula nanti dipeseni kali guru kula. Fik, awakmu, guru kula yang Jawa kulon, nggih. Awakmu dalam hidup nek kepingin hidupmu barokah, berikanlah kebahagiaan kepada orang lain. Karena Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur ila qalbil mu'min. Amalan yang paling dicintai Allah nggih niku memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan kepada hati sesama manusia, khususnya sesama mukmin. Lana jenengan Pak Bu, nek kepengen uripe seneng, kepengen disayang sesama, sayangi mereka. Insya Allah kalau kita sayang kepada mereka, kita pun akan disayang. Ngaten nggih? Senangkan orang lain, insya Allah orang lain akan menyenangkan kita. Cuma dalam tanda petik Pak Bu, menyenangkan sesama harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh menyenangkan orang lain harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama. Jangan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Dengan cara yang dilarang agama. Jangan, tidak dapat pahala malah angsal dosa. Kalau anak menyenangkan orang tua, anak dicap oleh agama sebagai anak yang birrul walidain. Kalau orang tua bisa menyenangkan anak-anaknya, ini orang tua dicap sebagai orang tua yang bisa memegang dan menjalankan amanah. Seorang suami sayang menyenangkan istri, maka suami disebut suami yang soleh. Istri bisa menyenangkan suami dengan cara-cara yang tidak dilarang agama, maka istri disebut istri yang solehah. Tonggo nyenengno tonggo, maka hubungan menjadi baik, disebut ar-rahimun. Ngoten nggih? Jangan dengan cara-cara yang dilarang agama. Lano jenengan Pak Bu, jenengan kan gak ada tiang sepuh nggih Pak Bu, nggih, terlepas jenengan niki tiang sepuh tasih urip napa pun sedo, jenengan sebagai anak nek pengin, kalau kepingin dicap diakui Allah sebagai baron lil waliden, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, senangkan orang tua. Nggih. Sampeyan senengaken tiyang sepuh, sampeyan bungahaken, tapi dengan cara-cara yang diperbolehkan agama. Jenengan Pak Bu gadah bapak, nggih, kok seneng salat, sampeyan tumbasaken sarung, tumbasaken kelambi, tumbasaken kethu. Kersane saged istiqomah gadah emak kok pateng maos Quran, sampeyan tumbasaken Quran supados istiqomah maca Quran. Gak ada bapak kok seneng rokok, dan ya ditumbasaken tapi ya disanjangi Pak, aja kari temen kadung ngerokok kari kaya sepur wae. Ya ditumbasaken kertane adine seneng ngerokok kan makruh, hukum minimal, hukum paling enteng makruh. Nggih, gak ada emak kok seneng yotro. Nggih, gak ada emak kok seneng pejes. Seneng sering-sering disukani yotro. Insya Allah sampean niku dadi bocah kang birrul walidain. Nggih, gak ada bapak kok seneng rabi. Lan ya aja dipadosaken Pak Bu, nggih, disanjangi mawon Pak, aja pati rabi wis tuwek. Oh jawabane ngoten malih. Suwek ro blangkone pek. Repot kadung ngoten niku. Ya ngoten.
Kalau istri bisa menyenangkan suami, istrinya disebut istri soleha. Tur insya Allah istrinya nggih seneng karena suaminya bu 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 rahasia bu rahasia niki nggih sampean kula ajari. Kadung sampean kepingin disayangi suami, sampean apiki suami sampean. Nggih. Kalau pengen disayang suami, perlakukan dengan baik suaminya. Insya Allah suaminya nggih sering-sering buatkan kopi suami. Nggih. Injing-injing tawani Kang ngopi Kang. Iya Dek, gagan kopi. Nggih. Jam 6 jam 7 niku kopi Kang, kopi. Mungkin jam 09 Kang mangan Kang, mangan. Nggih, damelaken. Mboten usah tanglet, Kang. Ngopi tok mangan tok sing megawe Kang. Aja ngoten nggih. Nggih. Nawi dijawab jawabane terus biasa rada mboten. Megawe utawa sing kan parenjere iso, Ndek. Yang penting niku empakene ora wis, belanjane tetep ora wis, aja kathek-kakehan cangkem jero kan ngoten nggih. Kan ngoten pungkasane tukaran. Pun lah buatkan kopi istiqomah, sarapan istiqomah. Mengke sonten suami datang bekerja, nggih, istri sudah dalam keadaan cantik, baunya wangi, moro tengah jenge hang jaler Kang, buru teko Kang. Iya Dek, lungguh Kang. Lungguh Kang. Pandek terapai, pijetai, nggih. Pijetai. Kali ngomong kopi Kang. Kopi tok nggih. Insya Allah Bu, kadung sampeyan bisa berbuat baik kepada suami, nyenengno atine suami, insya Allah Bu, barokah sampai nyenengno suami, kasih sayang suami tambah napa sudah Pak? Tambah. Kalau sayangnya suami tambah, belanjane tambah. Biasanya sedinten 50 Bu, nggih. Barokah sampean ngopeni suami, nyukani kopi, mijeti, insya Allah tambah 55, ngundak 5.000, lumayan. Suami-suami nggih ngoten Pak, sampean kadung kepengin diperlakukan baik oleh istri, ya perlakukan istri dengan baik. Ya, aja malah ditinggal napa wau. Ya Allah, sakniki kathah wong lanang, kula wong lanang pisan nggih, nggih. Tiang jaler niku kathah sakniki Bu, kadung boten sampean apiki, lepas biasanya ucul. Teng griya mungkin meneng, teng jaba umet. Nggih. Wong sakniki tiang jaler niku kathah hang nyeliwah niku konslet. Nggih, tiang sakniki niki adung semer bocah enom. Nggih, bocah perawan, mosok pati umik Bu, ngertos umik sampean? Nggih. Ningali lari perawan mau seperti umik Pak, tapi adung nilai rondo, bodoh. Enggak, ningali perawan beten umik, ningali rondo sam. Jare aljin sian, jare aljin. Kang Wawan numpak jaran, nyancang mendo nang lapangan. Weruh perawan hing paran-paran, weruh rondo biacang-biacangan. Ya Allah, niku bonah. Senangkan orang lain, insya Allah orang lain akan menyenangkan kita. Halal bihalal ngoten niki jane. Hikmah napa intinya cuma itu. Jadi kalau pengen hidup bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, niku pun konsepnya napa Bu, Pak? STMJ pun cukup. Sampai niku konsep gampang pun STMJ. Salat utawa sembayang, mangan, madang, turu, jalan pun. Sembayang untuk kita, nggih, madang, turu untuk kita. Akhirnya hidup itu jangan dibikin zalim sama diri sendiri, zalim molinas. Waya mangan nggih mangan. Gus injing mboten enten sekul, yang penting mangan, napa mangan gedang kan kathah gedang, mangan gedang, yang penting perut terisi. Ngoten. Wayahe tilem aja begadang, nggih. Wayahe turu aja begadang melekan tanpa ada gunanya. Zalim.
Nah, mungkin terus silaturahmi jalan pun. Jelas nggih, Pak, Bu nggih? Jelas nggih? Jadi intinya Pak, Bu, halal bihalal ini ngeten niki pun untuk menjalin hubungan baik kepada Allah Sang Pencipta dan kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu. Kula mboten ngomongaken swarga, Pak, Bu. Mergane kadung tiyang sakniki diomongaken swarga. Ayo kita berbuat supaya masuk swarga. Niki biasanya enten hang ngomong. Walah ngomong swarga kaya wong tau weruh. Ngoten nggih. Nggih. Ngomongan swarga yang tau weruh, padha-padha tau mati ben ngomongan swarga. Mulane kula mboten ngomong swarga. Saya cuma akan bicara yang logis saja, rasio saja, rasional, masuk akal. Mergane tiyang sakniki cerdas-cerdas, nggih. Pun Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya agama mengajarkan konsep hidup bahagia kepada kita, kuncinya hablun minallah, hablun minan, berbuat baik atau menjalin hubungan baik dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk. Konsep sederhana disingkat STM pun niku mawon. Aman eling-eling pesen kula. Amit aja mong medamel tok lali sembahyang. Nggih, mboten salat, mboten napa, aja. Mungkin jenengan donyane angsal tapi akhirate min. Nggih aja sembahyang tok wae megawe tilem ya aja. Nggih, aja niku sampean akhirate plus donyane min. Ya aja kali-kaliye mboten sembahyang, mboten medamel mboten. Niku namine min double niku, min malian nggih. Niku ya urusan akhirat nggih, urusan donya nggih nggih. Jelas nggih? Insyaallah urip kula jenengane ya selamat donyane, selamat akhirat. Seneng donyane nggih seneng akhirate. Bergaul harus jangan pilih-pilih. Tapi mencari teman juga harus hati-hati. Nggih, sekiranya kita ini mudah katut, mudah ikut teman, hati-hati pilih teman, pilih yang baik-baik saja. Yang jelek jangan dulu. Ngoten nggih? Takutnya napa? Larut, hanyut, katut elek. Nah, itu katut sais, sip, katut elek, rusak. Pun mugi-mugi apa yang saya sampaikan manfaat. Mudah-mudahan ngaji kula niki seiring dengan hidayah dan maunahnya Allah turun untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian niki hati kita semakin direkatkan dan dieratkan hubungannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji niki kehidupan kita, baik kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat menjadi membaik dan lebih baik. Persaudaraan kita, kerukunan kita, terutama kampung bunga dijadikan masyarakat yang kerukunannya semakin kuat, semakin baik. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil mu'minin khususan jami'il hadirin kama alafta bainal ansari wal muhajirin birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma hdina lima amartana wa waffir lana bima dhaminta lana min khairiyid dunya wal akhirah wa qawwi yaqinana wansurna ala a'daina fid dhahiri wa qawwi yaqinana wansurna ala a'daina fil zahiri wal batin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Allahumma inna na'udzubika minal qaswah wal ghaflah wal faqrah wal adawah wal maskanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin barakatil Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata saya yang salah jangan disimpan di dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.